Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan konteks organisasi yang ada pada film How to Train Your Dragon 1. Di sini gambaran umumnya adalah ada suatu suku Viking yang dikepalai oleh kepala suku bernama Stoik, di mana ini terjadi konflik antara suku Viking dengan kaum naga, di mana kaum naga ini selalu membuat ricuh dan kadang menghancurkan rumah-rumah yang ada pada suku Viking ini, sehingga terjadilah peperangan antara suku Viking dan naga. Ayah Stoik itu dikenal sebagai orang yang menang dalam memerangi naga, sehingga ia diangkat menjadi kepala suku. Namun ia memiliki anak yang tidak pandai dalam peperangan, sehingga anak ini bernama Hiccup, sehingga Hiccup ini menjadi cemoohan karena dia adalah anak raja yang nantinya akan menjadi raja, tetapi dia tidak bisa melakukan peperangan. Pada akhirnya Hiccup memutuskan untuk belajar peperangan sendiri. Dia lari ke suatu hutan, namun dia menemukan naga, yaitu jenis Night Fury. Night Fury ini diceritakan menjadi adalah naga yang jenisnya paling membahayakan dan mematikan. Night Fury ini bernama Toothless. Pada saat itu, Hiccup hendak membawa Toothless ini kepada ayahnya, namun dia merasa bahwa sepertinya Night Fury tidak seperti yang ayahnya ceritakan. Sampai akhirnya dia menyimpan Night Fury di suatu tempat dan ia sesekali menengok Night Fury ini karena Night Fury-nya tidak bisa terbang, jadi dia merawat si Night Fury sampai akhirnya si Night Fury ini menjadi bahan pelajaran bagi Hiccup, apa kekurangan, apa kelebihan, dan apa cara untuk menaklukkan naga yang menurut ayahnya sangatlah ganas. Nah, ini di sini menjadi konflik karena menurut Hiccup bahwa suku Viking itu bisa hidup berdampingan dengan naga dan Viking itu bisa menaklukkan naga tanpa adanya peperangan atau kekerasan. Tetapi ini ditolak oleh ayahnya dan suku Viking tentunya. Di sini kami memilih film ini karena kami merasa bahwa film ini sangat banyak bersangkut paut dengan kepemimpinan yang sudah kita pelajari. Selanjutnya di sini kita mengangkat dari dua pemeran utama, yaitu Stoik, ayahnya Hiccup, dan Hiccup sendiri. Gaya kepemimpinan Stoik yaitu otoriter. Mengapa otoriter? Karena keputusannya satu arah. Ada pada scene awal di mana ayahnya menyuruh para bawahannya untuk mempersiapkan diri memerangi naga. Mengapa kita memilihkan otoriter? Karena di sini ayahnya menganggap bahwa siap tidak siap, mau tidak mau, anggotanya harus siap dan harus mau menghadapi suatu keadaan atau suatu permasalahan. Tanpa tahu keadaan anggotanya seperti apa, kondisi anggotanya seperti apa, dan kondisi permasalahannya seperti apa. Jadi terjadi komunikasi yang satu arah. Semua terjadi, jadi mau gak mau anggotanya itu harus melakukan apa yang ayahnya atau Stoik lakukan. Karena di sini Stoik sebagai kepala suku, dia merasa semua perintahnya harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Viking. Dan selanjutnya adalah Hiccup. Hiccup di sini kepemimpinannya partisipatif. Mengapa begitu? Karena dia mengedepankan empati dan dialog. Maksudnya dialog di sini bukan berbicara secara langsung dengan naganya, tetapi dia memberikan perhatian, dia memberikan ruang untuk naga-naga ini mengekspresikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena ini bukan manusia dengan manusia ya, ini manusia dengan naga, sehingga yang ia lakukan adalah dia mempelajari apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, dan apa yang menjadi cara untuk melakukan naga-naga ini. Dia juga di sini mengajarkan kolaborasi karena partisipatif itu sangatlah identik dengan kolaborasi antara atasan dan bawahan atau dua arah konsepnya. Karena mengapa? Di sini Hiccup tidak menggunakan kekerasan terhadap naga, tetapi dia melakukan cara lain seperti yang pada scene awal dia melakukan mempelajari Night Fury atau Toothless ini apa sih yang menjadi cara agar
Hiccup bisa menguasai atau bisa mengendalikan si naga ini. Dan ia juga mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga naga-naga ini melakukan pencurian makanan terhadap Viking atau melakukan perlakuan yang buruk atau menyerang Viking, sehingga akhirnya ia berhasil. Dan apa yang ia lakukan dengan melewati kolaborasi dan empati ini menghasilkan naga dan Viking hidup berdampingan. Dan ini sangat eh, menarik untuk kelompok kami, sehingga kami memilih How to Train Your Dragon. Selanjutnya, pada slide ini kita melihat kepemimpinan dari sudut pandang kepemimpinan strategis. Stoik sebagai pemimpin suku memilih strategi defensif, yaitu terus berperang melawan naga. Strategi ini sebenarnya masuk akal di masa lalu, karena didasarkan pada pengalaman dan tradisi. Namun masalahnya Stoik kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sementara itu, Hiccup melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak hanya fokus pada ancaman, tetapi juga mencari peluang. Hiccup menyadari bahwa naga tidak selalu musuh, melainkan bisa menjadi mitra. Keputusan Hiccup ini menunjukkan ciri kepemimpinan strategis modern, yaitu mampu membaca lingkungan, berani mengubah arah organisasi, dan tidak terjebak pada cara lama. Dari sini kita bisa melihat bahwa kepemimpinan strategis bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu menyesuaikan strategi dengan perubahan. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan kepemimpinan. Slide ini membahas bahwa kepemimpinan tidak dibawa sejak lahir, tetapi dibentuk melalui proses dan pengalaman. Pada tokoh Hiccup, kita bisa melihat bahwa keterampilan kepemimpinannya berkembang. Ia sering mengalami kegagalan, diremehkan, bahkan ditolak oleh lingkungannya. Namun dari kegagalan itu, Hiccup belajar, berani mengambil risiko, dan terus mencoba. Tantangan demi tantangan justru membentuk karakter kepemimpinan Hiccup menjadi lebih matang. Berbeda dengan Stoik yang sudah sangat berpengalaman, namun justru terjebak pada pola lama. Pengalaman yang panjang membuatnya kuat, tetapi juga membuatnya sulit menerima perubahan. Dari perbandingan ini, film menegaskan bahwa pemimpin tidak lahir secara instan, melainkan dibentuk melalui proses belajar, pengalaman, dan keberanian menghadapi tantangan. Baik, perubahan organisasi sering menimbulkan penolakan seperti yang dijelaskan oleh teori Lewin. Yang pertama ada unfries atau konflik berkepanjangan, di mana skennya yaitu di desa Berg, manusia dan naga hidup dalam permusuhan turun-temurun. Setiap kali naga datang mencuri ternak, warga langsung menyembunyikan alarm dan siap bertarung. Anak-anak Viking sejak kecil juga diajarkan bahwa naga adalah musuh dan harus dibunuh. Yang kedua ada Changs atau gagasan hidup, di mana Hiccup secara tidak sengaja melumpuhkan naga Night Fury atau Toodles, tetapi saat hendak membunuhnya ia justru memilih untuk melepaskannya. Hiccup mulai mendekati Toodles ini dengan hati-hati, memberinya makan, dan mencoba memahami perilaku naga. Yang ketiga ada rephrase atau kerjasama manusia dan naga. Skennya di mana pada klimaks film, manusia dan naga bertarung bersama melawan naga raksasa atau Red Death. Setelah kemenangan itu, masyarakat Berg mulai menerima naga sebagai bagian dari kehidupan mereka. Yang keempat ada terjadi resistensi dari masyarakat, yaitu di mana saat Hiccup mulai berbicara bahwa naga bisa dijinakan, warga desa termasuk ayahnya Stoik menolak keras. Mereka menganggap pemikiran Hiccup ini berbahaya dan bertentangan dengan tradisi Viking. Yang kelima ada Hiccup sebagai agen perubahan. Hiccup menjadi penghubung antara dua dunia, manusia dan naga. Ia bukan pemimpin formal, tetapi perubahan terjadi karena keberaniannya. Baik, di sini yaitu persepsi dan komunikasi. Uh, menekankan bahwa kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh cara berkomunikasi. Masyarakat Viking memiliki persepsi negatif terhadap naga karena pengalaman masa lalu
Hikap membangun persepsi baru melalui komunikasi yang efektif dan bukti nyata. Keberhasilannya menunjukkan bahwa komunikasi adalah inti dari kepemimpinan. Yaitu yang pertama ada persepsi picking, yaitu naga sebagai ancaman. Setiap serangan naga membuat desa Berk terbakar dan warga terluka. Yang kedua ada persepsi hikap, yaitu saat bertemu Toodles yang terluka, Hikap melihat naga yang takut dan tidak menyerang. Dari pengamatan langsung, ia menyimpulkan bahwa naga tidak selalu berbahaya. Yang ketiga ada komunikasi hikap, tidak memaksa, membuktikan lewat tindakan. Scan-nya yaitu Hikap tidak langsung berpidato di depan desa tentang naga itu baik kok. Ia memilih diam dan bertindak. Ia melatih naganya ini secara perlahan, menciptakan alat bantu terbang, dan menunjukkan perubahan perilaku naga dalam arena latihan. Yang terakhir ada komunikasi stoik, di mana bersifat satu arah. Scan ini yaitu sebagai kepala suku, stoik sering berbicara dengan nada perintah. Ia menasihati Hikap tentang kewajiban menjadi Viking sejati tanpa mendengarkan pandangan anaknya. Ketika Hikap mencoba menjelaskan pandangannya tentang naga stoik langsung menolak dan memaksakan keyakinannya itu sendiri. Slide ini memperlihatkan perbedaan gaya kepemimpinan kedua tokoh. Stoik cenderung otoriter dan berorientasi kekuasaan, sedangkan Hikap lebih partisipatif dan kolaboratif. Perbandingan ini menunjukkan pergeseran dari kepemimpinan tradisional menuju kepemimpinan modern yang lebih adaptif. Setelah memahami perbedaan gaya kepemimpinan tersebut, contohnya dapat kita lihat dari scene setelah para Viking menemukan petunjuk menuju sarang naga, Stoik tetap bersikeras melakukan penyerangan besar-besaran karena ia yakin itu satu-satunya cara melindungi desa Berk dan merupakan tugas pemimpin serta warisan bangsa Viking. Hikap mencoba menghentikan ayahnya melalui dialog emosional. Ia mengatakan bahwa naga bukan musuh, mengungkap ia berteman dengan seekor naga, dan menjelaskan bahwa kekerasan hanya akan memperburuk keadaan. Namun pengakuan Hikap justru membuat Stoik marah dan kecewa. Ia merasa dipermalukan dan desa terancam, sehingga menolak mendengarkan dan tetap ingin menyerang. Scene ini menunjukkan konflik ayah dan anak. Stoik memiliki tradisi dan kekerasan, sedangkan Hikap mewakili empati dan perubahan dalam melindungi Berk. Dari film ini dapat dipetik nilai bahwa kepemimpinan tidak selalu identik dengan kekerasan atau dominasi. Empati, kepercayaan, dan kerjasama justru menjadi kunci keberhasilan pemimpin. Nilai-nilai ini sesuai dengan konsep kepemimpinan modern dalam organisasi. Setelah memahami nilai kepemimpinannya, contohnya kita lihat pada scene yang saat terjadi pertarungan klimaks melawan naga raksasa. Hikap dengan berani tetap terlibat dalam pertarungan meski berisiko besar karena ia ingin menyelamatkan warga Berk dan para naga. Ia rela mengorbankan keselamatannya sendiri demi semua pihak. Saat Hikap terjatuh dan berada dalam bahaya, Toothless langsung melindunginya dengan tubuhnya. Toothless menahan serangan dan ledakan api agar Hikap selamat. Scene ini menunjukkan pengorbanan, kesetiaan, dan kuatnya ikatan persahabatan antara Hikap dan Toothless. Yang selanjutnya ada relevansi bagi mahasiswa, dibagi menjadi 4. Yang pertama, berani beropini atau critical thinking, seperti Hikap. Mahasiswa harus berani menyampaikan inovasi meskipun berbeda dengan arus utama. Yang kedua, kecerdasan emosional atau EQ over IQ. Kepemimpinan modern bukan tentang siapa yang paling dominan, melainkan siapa yang paling mampu berempati dan memahami anggota tim. Yang ketiga, adaptabilitas di era disruptif. Sebagai mahasiswa, kita harus menjadi pembelajar seumur hidup, terbuka terhadap teknologi baru, model kerja inovasi, dan ide-ide yang menentang status. Kemampuan untuk beradaptasi cepat akan membedakan pemimpin yang sukses. Yang terakhir, kolaborasi lintas latar belakang, membangun sinergi dengan pihak yang dianggap berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Film ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang sukses adalah yang mampu bertransformasi dari gaya otoriter tradisional menuju gaya partisipasi modern. Kepemimpinan Hikop menunjukkan bahwa perubahan besar dalam organisasi tidak mencapai tidak dicapai melalui paksaan, melainkan melalui empati, inovasi, dan komunikasi yang efektif. Pada akhirnya, pemimpin sejati adalah mereka yang berani mendobrak tradisi lama yang tidak lagi relevan demi membangun kolaborasi yang lebih kuat dan adaptif bagi masa depan.